Baik pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk bisa menyaksikan acara yang digelar oleh KPK, di mana akan berlangsung dialog KPK dengan para capres-cawapres mendengarkan gagasan mereka, ide dan juga rencana kerja mereka, bagaimana untuk bisa memberantas dan juga menghentikan korupsi. Program ini bertajuk Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas atau PAKU Integritas. Narasumber yang menemani saya juga masih sama, ada Bang Mustafa Nahra bersama saya, Bang Ciko Hakim, Mas Heri Firmansyah, dan juga di luar ataupun juga di KPK kami masih bersama juga dengan Ibu Irma Huta Barat. Nanti juga akan kehadiran dari mantan pimpinan KPK, Bapak M. Yasin, tapi juga nanti kita akan tunggu bergabungnya. Kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan perbincangan yang sebelumnya berlangsung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah kita dengarkan Mas Heri Firmansyah, apa yang menjadi prioritas, rencana, program kerja dari masing-masing pasangan capres-cawapres ini. Apa ya penilaian dari Mas Heri melihat keseriusan mereka, komitmen mereka, dan cukup baikkah untuk bisa diimplementasikan? Ya, mungkin kita akan bermula dari Corruption Perception Index kita tadi, Bang Nahra ada bicara berkaitan dengan posisi kita ya Mbak ya. Dari tahun 2015 sampai ke yang terakhir, edisi terakhir kan poin kita turun sebanyak 4 poin. Dan bahkan kalau dibandingkan Timor Leste, sebenarnya IPK kita nggak baik-baik saja begitu kan. Kita di bawah Timor Leste. Kita nggak bicara Singapura lah, itu udah pasti udah terlalu jauh kita untuk membandingkan. Maka yang ingin kita ingatkan kepada semua adalah kerja pemberantasan korupsi ini adalah sesungguhnya kerja bersama, bukan hanya untuk kepentingan elit saja. Tadi ada yang dimaksudkan, dia dibicarakan juga Bang Ciko tadi menyinggung RUU perampasan aset. Tapi di sisi lain juga ada undang-undang yang mendukung lainnya yang harusnya segera rancangan undang-undang yang harus segera direalisasikan. Seperti pembatasan uang kartal misalnya. Ini kan juga dua isu besar dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi juga terkait dengan hal itu. Nah, ini menurut saya jadi bagian penting dari kerja capres dan cawapres ke depan kan. Bagaimana komitmen mereka. Minimal hari ini mereka harus hadir dulu Mbak ke acara KPK kan. Orang pasti akan menilai bagaimana mau kerja besar kalau seandainya undangan untuk hadir ke KPK saja misalnya tidak dihadiri. Bahkan mungkin ada beberapa bagian kegiatan yang mungkin akan di-cut off oleh mereka untuk hadir di sini. Tapi yang kita ingatkan juga bahwa komitmen pemberantasan korupsi nggak hanya bicara tentang kata-kata ya. Tentu harus ada strategi tadi untuk penanganannya seperti apa. Bicara tentang undang-undang Ciptaker, misalnya ini juga bisa disinggung berkaitan dengan misalnya katakanlah perizinan yang dalam konteks negara mungkin akan mendorong memudahkan perizinan. Tapi kan kalau ini dikaitkan dengan kejahatan korupsi, ada korupsi politik namanya di situ. Yang kita jauhkan adalah antara praktik kerjasama antara pengusaha dan juga politikus yang tidak komit terhadap pemberantasan korupsi. Nah, sehingga kita nggak hanya bicara pada tataran yang rendah sekali, hanya bicara petty corruption, misalnya pengurusan dokumen saja. Padahal di korupsi politiknya sendiri ini harus jadi komitmen bagi capres dan cawapres ke depan. Nah, kalau masalah edukasi tadi yang disinggung juga oleh Inang Irma Huta Barat, saya mungkin berpikirnya malah apakah perlu hanya bicara tentang di level dini saja, padahal mereka nggak punya kekuasaan. Kita tahu bersama undang-undang tipikor itu bicara bagi mereka yang punya kekuasaan yang bisa dianggap masuk ke dalam ranah pemberantasan korupsi atau penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kurang memberikan impact hal seperti itu atau seperti apa? Ya, saya rasa malah harusnya disurvei lembaga mana yang kemudian misalnya dalam OTT banyak terjaring misalnya. Nah, di sana harusnya gaung pemberantasan korupsi itu lebih harus ditegakkan dibandingkan dengan kita lebih prefer ke teman-teman yang katakanlah anak SD, anak TK yang rasa-rasanya memang jauh dari hal-hal semacam itu. Tapi oke lah, kita menganggap itu sebagai suatu keinginan untuk upaya memberantas korupsi yang diwujudkan dalam komitmen yang di awal tadi. Tapi sesungguhnya dalam strategi pemberantasan korupsi kan harus ada roadmap juga Mbak. Nah, roadmap ini yang sebenarnya ingin kita baca dari katakanlah adakah rancangan-rancangan dari para capres dan cawapres ini untuk misalnya 5 tahun kepemimpinan ke depan. Itu kan harus ada strategi-strategi yang juga diturunkan di sana. Nah, dan kerja korupsi tidak hanya bisa mengandalkan dari sisi eksekutif. Kalaulah tadi misalnya tidak ada undang-undang yang mendukung ke arah sana, berarti misalnya teman-teman legislatif juga tidak pro terhadap pemberantasan korupsi atau cenderung apatis terhadap pemberantasan korupsi. Kita lihat saja KPK saat ini kan, bagaimana kemudian indeks persepsi korupsi kita jatuh juga karena poinnya adalah penegakan hukum terhadap mereka yang punya kewenangan terhadap pemberantasan korupsi itu dijatuhi hukuman yang ringan. Ini juga mempengaruhi PK kita sesungguhnya. Jadi
pemberantasan korupsi ini harus dari hulu dan hilir dijelaskan dengan baik oleh para capres dan cawapres bagaimana mekanisme yang akan mereka siapkan dalam hal pemberantasan korupsi ke depan. Saya rasa itu yang penting, Mbak Putri. Baik, sudah ada catatan dari Mas Heri mengenai korupsi politik, kemudian juga tadi sanksi yang dikenakan kepada para pelaku korupsi, kemudian sebenarnya idealnya pembelajaran ataupun juga literasi mengenai korupsi ini diterapkan kepada siapa, kepada institusi mana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, diminta tanggapan juga dari jubir masing-masing capres-cawapres, tapi juga saya akan perkenalkan narasumbernya juga baru bergabung dengan kita. Beliau merupakan mantan pimpinan KPK yaitu Bapak M. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yasin. Malam, Mbak. Baik, Pak Yasin, dari beragam masalah korupsi ini, apa kemudian yang paling darurat yang harus disentuh oleh para capres-cawapres terpilih nanti? Ya, jadi political will itu ya tidak hanya dari, kalau capres ini kan akhirnya menduduki di posisi eksekutif. Gitu. Jadi merupakan suatu katakanlah tindakan bersama yaitu antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Gitu. Jadi ada political will atau katakanlah ada niat baik terhadap pemberantasan korupsi itu. Kemudian sebenarnya apabila berkaitan dengan rencana strategis dan roadmap itu adalah jajaran di bawah eksekutif dan bersama KPK. KPK kan juga punya rencana strategis itu 5 tahunan itu seperti itu. Nah, itu pasti teruji dan dievaluasi oleh berbagai pihak yang ikut juga di dalam memberikan masukan terhadap rencana strategis tersebut. Karena tidak bisa hanya dikatakanlah diformulasikan oleh 5 orang tanpa adanya suatu konsultasi dengan publik, itu pasti diseminarkan dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Intinya adalah core tugas dari KPK di bidang pencegahan dan penindakan itu bisa disupport atau ada political will dari ketiga aspek tadi, legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu, sehingga KPK itu bekerja dengan baik, didasari landasan hukum yang kuat, tidak setengah-setengah seperti yang sekarang ini. Baik. Jadi bila capres nanti ada yang menginisiasi untuk bisa amandemen atau revisi undang-undang atau paling tidak kembali ke undang-undang yang sudah proven terbukti untuk pelaksanaan tugas dan KPK itu sudah bagus. Misalnya Undang-Undang 30 tahun 2002 itu. Itu sebenarnya sudah baik di sana sini ya. Memang ada loophole-nya tapi di sana sini sudah baik dan terbukti periode 1 sampai periode 4 pimpinan KPK selama 16 tahun itu bisa melaksanakan tugas dengan baik itu. Nah, kenapa harus dirubah kan begitu? Mungkin sampai di situ dulu. Saya tahan dulu Pak Yasin. Kenapa harus diubah? Ada juga kemudian para capres-capres yang menginginkan ini untuk bisa direvisi kembali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah political will, kemudian juga masalah penguatan peran KPK. Kalau kata Pak Yasin supaya kerjanya nggak setengah-setengah kayak sekarang. Apalagi kalau yang kita tahu saat ini sedang ramai dibahas mengenai pungli yang dilakukan oleh petugas KPK. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Kami segera kembali.